Inilah video amatir yang merekam ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Darsono, Pacitan, Jawa Timur. Dalam video terlihat jika tidak ada satupun petugas medis di ruang isolasi pasien COVID-19. Video berdurasi 2 menit 13 detik ini diambil salah satu keluarga pasien COVID-19 pada Selasa dini hari. Video sempat merekam salah satu pasien yang kondisinya kritis. Saya aja bisa masuk. Belakangan diketahui jika pasien tersebut merupakan pasien COVID-19 warga desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan yang dirawat sejak Senin 19 Juli kemarin. Saat kejadian, pasien kekurangan oksigen, namun keluarga tidak menemukan satupun petugas medis hingga memaksa keluarga mengganti tabung oksigen di ruang isolasi sendiri. Beredarnya video membuat Ketua DPRD Pacitan Roni Wahyono angkat bicara. Karena di saat pandemi COVID-19 saat ini, seharusnya rumah sakit daerah mengoptimalkan pelayanan, khususnya terhadap pasien COVID-19 dengan gejala berat. Ini ruangan ayah saya dirawat, saya aja sampai bisa masuk. Ya, kami juga minta kesadaran teman-teman RSUD ya untuk dapatnya meningkatkan pelayanan. Walaupun kami juga memahami di tengah masa pandemi ini semakin berat, artinya kekurangan tenaga kesehatan ini juga akhirnya mereka harus bekerja dengan lebih keras lagi, ekstra lagi. Hingga Rabu sore, pihak rumah sakit belum memberikan konfirmasi terkait dengan dugaan penelantaran pasien. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, peristiwa ini tak lepas dari krisis tenaga medis karena terpapar COVID-19. Di samping banyaknya kasus ini juga untuk masyarakat, ini saya juga prihatin tenaga kesehatan banyak yang terpapar. Kita memang mengirit-irit, memang mari bersama-sama lah. Dari kejadian ini, masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan, sehingga angka konfirmasi COVID-19 di Pacitan bisa ditekan. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur. Hingga Rabu malam, 2 orang staf Rumah Duka Abadi masih menjalani pemeriksaan atas dugaan praktik kasus kartel kremasi jenazah COVID-19 yang kini tengah viral di media sosial. Polisi masih sebatas melakukan klarifikasi terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga mencari adanya dugaan pihak lain yang ikut terlibat lantaran dari hasil pemeriksaan sementara Rumah Duka Abadi tidak menyediakan jasa kremasi. Untuk hari ini 2 orang yang kita periksa. Untuk korban sendiri sudah ada laporan nggak sih, Pak? Sampai sejauh ini belum ada korban yang membuat laporan. Untuk itu kami sarankan bagi pihak-pihak yang merasa menjadi korban oleh kegiatan dan merasa dirugikan oleh kegiatan yang dilakukan oleh kartel kremasi, silakan kami tunggu kehadirannya. Polisi juga meminta masyarakat yang merasa pernah dirugikan dalam kasus dugaan praktik kartel kremasi jenazah COVID-19 untuk segera melapor ke pihak yang berwajib. Terkait kasus ini, pengelola krematorium Cilincing, Jakarta Utara menilai kremasi jenazah COVID-19 yang mematok biaya hingga puluhan juta rupiah sebagai pemerasan dan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Krematorium Cilincing sendiri hanya mematok biaya 7 juta rupiah untuk biaya kremasi jenazah COVID-19. Yang siang untuk pasien biasa, jenazah biasa, yang malam baru kita kerjakan secara COVID. Kalau ada yang bertanya, kok 7 juta mahal? Biaya yang kita harus bayar double karena yang kerja malam hari double. Kemudian kayunya juga meningkat karena supply and demand. Tulisan dan foto kwitansi biaya kremasi jenazah pasien COVID-19 ini viral setelah diunggah oleh salah satu keluarga korban praktik kartel kremasi jenazah COVID-19. Diduga kejadian ini terjadi di salah satu rumah duka di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Oknum yang mengaku dari Dinas Pemakaman meminta jasa paket kremasi jenazah COVID-19 sebesar 48,8 juta rupiah ke pihak keluarga. Bahkan tertulis total biaya kremasi jenazah COVID-19 mencapai 80 juta rupiah. Sementara itu, kepada Detikom, Bisnis Development Rumah Duka Abadi, Indra Palus mengatakan pihaknya tidak menyediakan jasa kremasi, melainkan hanya memfasilitasi persemayaman dan pengantaran jenazah. Indra menjelaskan bahwa yang menetapkan harga 45 juta rupiah untuk paket kremasi adalah pihak ketiga, yakni pihak krematorium di Cirebon, Jawa Barat. Saat itu pihaknya hanya membantu dan menghubungkan pihak keluarga jenazah dengan krematorium.
Tim Liputan CNN Indonesia.